Halo, perkenalkan nama saya Mantini Kriswanti dengan NPM C1C021018 dari kelas akuntansi D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3 tentang adjusting the account. Materi pertama dari bab ini yaitu tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun pada neraca saldo yang belum menunjukkan nilai sebenarnya. Bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang asumsi akuntansi. Di sini, pada bab ini kita mempelajari tentang pengaruh asumsi akuntansi. Asumsi yang pertama yaitu asumsi priority. Yang perlu kita ingat dari video sebelumnya bahwa asumsi prioritas adalah asumsi dasar pelaporan keuangan. Perusahaan dapat membagi laporan keuangan menjadi beberapa periode, yaitu laporan keuangan per bulan, kuartal, semester, dan per tahun. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan setiap bulan, maka perusahaan menyusun laporan keuangan sebanyak 12 kali dalam 1 tahun. Laporan laba rugi yang disusun perusahaan secara bulanan melaporkan pendapatan yang diperoleh untuk bulan tersebut. Beban-beban yang dilaporkan adalah beban yang dibayarkan dan ditanggung untuk 1 bulan tersebut, dan laba rugi yang diperoleh merupakan laba rugi selama bulan tersebut. Laporan posisi keuangan yang dibuat per bulan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi posisi aset, liabilitas, ekuitas pada akhir bulan. Begitu pula dengan periode waktu yang lainnya. Jika laporan keuangan tahunan, maka beban pendapatan laba rugi yang dicatat merupakan laporan untuk 1 tahun. Yang kedua yaitu asumsi aktual basis. Asumsi ini akan mencatat transaksi ketika transaksi itu terjadi tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau adakah uang yang dibayarkan perusahaan. Yang perlu digarisbawahi bahwa dasar acuan mencatat adalah ketika transaksi sudah terjadi. Contohnya, pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan sudah menyelesaikan jasa sebesar Rp500.000 dan tagihan sudah dikirimkan kepada pelanggan. Namun, pelanggan belum membayarkan atau baru akan membayarkan 1 minggu setelahnya. Pada tanggal 10 Januari 2021 tersebut telah terjadi transaksi di mana perusahaan telah menyelesaikan jasa dan mengirim tagihan kepada pelanggan. Pelanggan pun berjanji akan membayar minggu depan. Maka transaksi tersebut akan dicatat meski pada tanggal 10 Januari 2021 ini tidak ada uang yang diterima perusahaan karena pelanggan belum membayarkan jasa tersebut. Hal ini terjadi karena transaksi sudah terjadi. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi cash basis. Asumsi cash basis ini tidak diperbolehkan menurut standar akuntansi keuangan, terutama untuk entitas. Asumsi cash basis atau asumsi kas adalah dasar pencatatan transaksi di mana transaksi baru akan dicatat ketika pada saat itu ada uang yang diterima atau uang yang dibayarkan perusahaan. Jadi, berdasarkan contoh pada asumsi cash basis tadi, maka perusahaan pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan belum bisa melakukan pencatatan transaksi atau belum bisa mencatat transaksi tersebut dan baru akan dicatat minggu depan ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu tentang prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan dapat diakui oleh perusahaan ketika jasa sudah diberikan tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau belum. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2021, perusahaan sudah mengakui adanya pendapatan jasa sebesar Rp500.000 karena pada tanggal tersebut perusahaan sudah menyelesaikan atau telah memberikan jasanya kepada pelanggan, meskipun pelanggan belum membayar jasa tersebut. Yang kedua yaitu tentang prinsip pengakuan beban. Di video sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa beban dapat diakui ketika perusahaan sudah merasakan manfaat tanpa mempedulikan apakah ada uang yang diterima atau belum. Contohnya, pada tanggal 30 Oktober terdapat gaji karyawan untuk 2 minggu terakhir sebesar Rp2 juta yang belum dibayarkan dan akan dibayarkan pada tanggal 3 November 2021. Maka tanggal 30 September perusahaan telah mengakui adanya beban gaji sebesar Rp2 juta karena perusahaan telah merasakan manfaat dari tenaga kerja dari karyawan tersebut selama 2 minggu terakhir, meski perusahaan belum membayarkan gaji karyawan tersebut.
Prinsip akuntansi ini menyatakan bahwa pendapatan dan beban-beban yang berhubungan untuk mendapatkan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian ada dua, yaitu yang pertama untuk memastikan apakah prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban sudah dipatuhi. Yang kedua, agar saldo-saldo dari akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Ada dua jenis akun yang disesuaikan. Yang pertama yaitu akun deferral atau akun ditangguhkan. Akun tersebut ditangguhkan pengakuannya sebagai beban atau pendapatan dan akan diakui sebagai pendapatan atau beban pada jurnal penyesuaian jika sudah memenuhi prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Akun deferral ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu prepaid expense atau beban dibayar di muka. Artinya perusahaan sudah membayar sebelum manfaat dirasakan oleh perusahaan, sehingga pada saat transaksi tersebut terjadi, maka pembayaran tersebut boleh diakui sebagai beban. Contohnya, pada tanggal 16 Februari 2021, perusahaan membayar sewa gedung untuk 1 tahun ke depan senilai 10 juta, terhitung sejak tanggal 16 Februari, sehingga jurnal tersebut belum boleh dicatat sebagai beban sewa. Karena pada saat dibayarkan, perusahaan belum merasakan manfaat dari gedung tersebut, maka jurnal yang terlibat pada tanggal 16 Februari tersebut adalah prepaid rent didebit sebanyak 10 juta rupiah dan pada sisi kredit yaitu kas sebesar 10 juta rupiah. Itu merupakan jurnal penyesuaiannya. Yang kedua adalah akun unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Ini terjadi apabila perusahaan sudah menerima uang atas jasa yang belum diberikan kepada pelanggan, sehingga belum boleh diakui sebagai pendapatan. Sebagai contoh, pada tanggal 2 Mei 2021, perusahaan menerima uang sebesar 6 juta rupiah dari pelanggan untuk jasa iklan selama 3 bulan ke depan, terhitung dari tanggal 2 Mei 2021. Maka pada tanggal 2 Mei 2021, perusahaan belum boleh mengakui adanya jasa pada tanggal tersebut, karena perusahaan belum memberikan jasanya kepada pelanggan, sehingga jurnal yang terlibat pada tanggal 2 Mei 2021 adalah cash debit sebesar 6 juta rupiah dan di sisi kredit ada akun unearned revenue sebesar 6 juta rupiah. Yang ketiga ada akun surplus. Setiap perusahaan memberi pelengkapan. Hal ini dapat meningkatkan nilai aset perusahaan. Contohnya aset pelengkapan kertas akun yang perlu disesuaikan berikutnya yaitu akun surplus. Jika perusahaan membeli pelengkapan, hal ini dapat meningkatkan nilai aset perusahaan. Contoh asetnya yaitu pelengkapan kertas, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Contoh transaksi surplus yaitu pada awal periode perusahaan memiliki pelengkapan sebesar 2 juta rupiah. Pada saat perhitungan kembali diketahui pelengkapan tersisa di gudang sebesar 1 juta rupiah. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa saldo awal pelengkapan sebesar 2 juta rupiah, kemudian tersisa 1 juta rupiah di gudang, maka pelengkapan yang digunakan sebesar 1 juta rupiah. Jurnal penyesuaian untuk transaksi tersebut yaitu surplus expense didebit sebesar 1 juta rupiah dan di sisi kredit yaitu akun surplus sebesar 1 juta rupiah. Akun yang selanjutnya yaitu asuransi. Perusahaan biasanya akan membayar asuransi secara langsung dalam jangka waktu yang panjang. Karena asuransi dibayar di muka, maka pada saat membuat laporan keuangan, perusahaan kadang belum merasakan sepenuhnya manfaat dari pembayaran asuransi tersebut. Contohnya, pada tanggal 14 Agustus, perusahaan membayarkan asuransi sebesar 4.200.000 rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Pada tanggal 30 September, perusahaan menyesuaikan laporan keuangan, maka jurnal penyesuaiannya adalah insure expense sebesar 700.000 rupiah di debit dan di sisi kredit yaitu akun prepaid insure sebesar 700.000 rupiah. Cara mencari nilai jurnal penyesuaiannya yaitu dengan banyak bulan yang disesuaikan dibagi dengan 12 bulan dikali dengan besar asuransi yang dibayarkan pada 1 tahun tersebut. Dari contoh tadi dapat kita ketahui bahwa pada bulan Agustus dan September
Cara mencari jurnal penyesuaian tersebut adalah banyak jam bulan yang disesuaikan dibagi dengan 12 bulan dikalikan dengan besar asuransi yang dibayarkan pada tahun tersebut. Contoh dari transaksi tadi ialah karena menyesuaikan pada bulan Agustus dan September, maka manfaat yang dirasakan yaitu selama 2 bulan. Maka 2 dibagi 12 dikalikan dengan 4.200.000 rupiah, maka menghasilkan nilai 700.000 rupiah. Akun selanjutnya yaitu akun peralatan. Sama halnya dengan pelengkapan, nilai peralatan pun akan menyusut dan tidak akan sama nilainya pada pertama dibeli. Contohnya, transaksi penyesuaian peralatan yaitu saldo awal peralatan perusahaan diketahui sebesar 65 juta rupiah. Perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% dari harga perolehan. Maka cara mencarinya yaitu mencari terlebih dulu penyusutan dari peralatan tersebut dengan mengalihkan nilai peralatan awal dikali dengan persentase penyusutan peralatan. Maka transaksi tersebut dapat diketahui bahwa 65 juta rupiah dikali dengan 10% maka menghasilkan 6.500.000 rupiah. Dan juga penyusutan dan jurnal penyusutannya yaitu pada sisi debit terdapat akun depreciation expense sebesar 6.500.000 rupiah dan di sisi kredit terdapat akun accumulated depreciation of equipment sebesar 6.500.000 rupiah. Akun yang disesuaikan selanjutnya adalah akun akrual yang termasuk dalam akun akrual yaitu akun revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Hal ini terjadi apabila jasa sudah diberikan tetapi hingga tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan karena uangnya belum diterima. Contohnya, yaitu pada tanggal 30 September 2021 sudah diselesaikan jasa senilai 2 juta rupiah tetapi uangnya belum diterima. Maka jurnal penyesuaian dari transaksi tersebut adalah akun receivable atau piutang usaha di debit sebesar 2 juta rupiah dan di sisi kredit yaitu service revenue sebesar 2 juta rupiah. Akun selanjutnya yaitu akun expense atau beban yang harus dibayarkan. Hal ini terjadi apabila manfaat sudah dirasakan tetapi hingga tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai beban karena uang belum dibayarkan, sehingga harus dibuat penyusutannya untuk mengakui beban harus dibuat jurnal penyesuaiannya untuk mengakui beban tersebut. Contohnya yaitu pada tanggal 10 September 2021 terdapat beban gaji sebesar 1.500.000 rupiah untuk gaji bulan September yang belum dibayarkan. Maka jurnalnya adalah salary expense atau beban gaji sebesar 1.500.000 rupiah di debit dan di sisi kredit yaitu akun salaries payable atau sebesar 1.500.000 rupiah.